berharap semuanya dalam keadaan baik dan penyertaan Tuhan yang sangat luar biasa. Salam sejahtera bagi yang baru pertama kali bergabung dalam JC Ministry, khususnya Berkat Pagi. Selamat datang dan kita siapkan hati kita untuk menyembah Tuhan bersama-sama. Yang setuju boleh katakan amin, boleh tuliskan di live chat, aku ingin menyenangkan Tuhan. Biar hari ini kita bersama-sama menyembah Tuhan, memuliakan Tuhan, dan melayani Tuhan seumur hidup kita. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Sama-sama. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berhanya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Sama-sama. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Sama-sama. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Bila saatnya nanti Tuhan datang kembali, hidup ini sudah jadi berkat. Bila saatnya nanti Yesus datang kembali, hidup ini sudah jadi berkat. Kekasih sejatiku hanya dirimu. Tiada yang dapat memisahkan aku dari cintamu. Yesus pujaanku, selamanya melekat padamu. Kekasih sejatiku hanya dirimu. Tiada yang dapat memisahkan aku dari cintamu. Yesus pujaanku, selamanya melekat padamu.
Baik Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini saya membagikan firman Tuhan tentang kehidupan yang melayani Tuhan. Tidak selalu Tuhan memberikan kesempatan dua kali kepada kita. Ketika Tuhan memanggil kita dan memberikan kesempatan untuk boleh melayani, kadangkala tidak datang dua kali, saudara. Saya percaya dalam kehidupan kita, kalau kita mengalami kasih Tuhan, mengalami terang yang datang dalam kehidupan kita, mengalami semua anugerah yang tidak terbilang, saudara dan saya tidak akan pernah tidak melayani Tuhan, saudara. Karena ketika setiap kita mengalami cinta Tuhan, ada goresan kasih Allah, saudara akan merasakan suatu kasih damai yang luar biasa, yang membuat kita bersemangat untuk ingin membalas kasih Tuhan dan kebaikan Tuhan, tapi kita tidak sanggup membalasnya. Sehingga satu kerinduan kita ingin hidup menyenangkan Tuhan, bahkan melayani Tuhan, saudara. Ada firman Tuhan berkata dalam 2 Timotius 4 ayatnya yang ke-5, berkata seperti ini: tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal, sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberita Injil, dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Saudara, firman Allah ini tidak dikatakan khusus kepada pendeta, kepada hamba Tuhan, tapi itu dikatakan bahwa ketika setiap orang mau menguasai diri dan mau bersabar dalam setiap penderitaan, menguasai diri itu dalam segala hal, berarti dalam berbagai kehidupan kita menghadapi jatuh bangun, menghadapi tantangan demi tantangan. Kalau kita bisa menguasai diri dalam segala hal, saudara, dan kita bersabar dalam menderita, kita bisa menunaikan pekerjaan, yaitu memberitakan Injil. Dan firman Allah berkata bahwa memberitakan Injil, tugas pelayanan itu bukan hanya tugas pendeta atau hamba Tuhan, tapi itu adalah bagian tanggung jawab karena cinta yang kita terima dari Tuhan dan kebaikan yang tidak bisa kita balas, sehingga kita ingin melayani, kita ingin memberikan, bawa kabar baik, memberi hidup kita untuk boleh lebih lagi dipakai menjadi saluran, menjadi cara Tuhan untuk boleh menjadi titik singgung untuk orang-orang mengalami Tuhan, saudara. Firman Allah berkata menguasai diri dalam segala hal. Kenapa, saudara, kalau kita harus menguasai diri dalam segala hal? Karena kadang ketika kita ingin melayani Tuhan, ingin melakukan sesuatu dalam pekerjaan Tuhan, saudara, kita harus menaklukkan diri dalam berbagai hal. Yang pertama, mungkin kadangkala kita selalu berkata tidak siap, atau saya nggak layak, kemudian saya tidak ada waktu, saya tidak punya talenta, saya tidak punya panggilan. Saudara, berbagai macam alasan yang kita bisa nyatakan baik di hadapan orang-orang di sekitar kita maupun di hadapan Tuhan. Karena itu akan menjadi tameng, menjadi senjata ketika Tuhan memanggil kita. Berbagai 1000 alasan, 1001 alasan kita bisa ucapkan, dan sepertinya itu memang masuk akal, saudara ya. Tetapi kalau kita bisa menguasai diri dalam segala hal, artinya kalau kita tidak ada waktu, kita harus buat waktu, saudara. Kalau kita merasa kita tidak layak, firman Allah berkata engkau dan saya dilayakkan oleh darah Yesus. Kalau mungkin kita berkata bahwa aduh saya tidak ada talenta, saudara, talenta, kemampuan, kapasitas itu bisa dipelajari dan ditambahkan oleh kekuatan kuasa Roh Kudus, saudara. Dia dilengkapi kita. Dan juga kalau kita mungkin merasa bahwa kita bukan panggilan, firman Allah berkata dengan jelas bahwa Tuhan memanggil kita untuk memberitakan Injil. Injil itu ada good news, kabar baik, saudara, yaitu kebaikan, kasih setia Tuhan yang akan kita bagikan. Dan itu bukan tugas 1-2 orang, tapi setiap kita menjadi pemberita Injil, yaitu kabar baik, yaitu firman Allah, yaitu Yesus itu sendiri. Dan dikatakan lakukanlah pekerjaan pemberita Injil dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Kenapa dikatakan tunaikan? Kadangkala kita melayani tapi berhenti di tengah jalan. Kadangkala kita melayani dan kemudian hilang semangat. Kadangkala kita melayani kemudian mengalami kayak burnout ya, kayak lelah, capek, malas, atau mungkin nggak ada semangat lagi. Sebab itu firman Allah berkata memulai suatu panggilan dalam pelayanan Tuhan itu jangan berhenti di tengah jalan, tapi kita harus menunaikan pemberitaan Injil, pelayanan, apapun itu posisinya, apapun itu bentuknya, apapun itu talenta, kepercayaan, tanggung jawab sekecil apapun, karena kita dealnya itu dengan Tuhan. Ketika kita berkata pakai aku untuk kemuliaan namamu, aku mau bertanggung jawab dalam setiap pelayananku yang manusia tidak lihat, tapi Tuhan
melihatnya. Saya tutup dengan satu ayat. Dikatakan saudara, tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun, asal saja aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku. Untuk apa? Memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah. Jadi kalau mau dikatakan bahwa mungkin tentang pelayanan kita bersaksi, kita menceritakan kabar baik, itu juga sudah merupakan pelayanan saudara, dan masih banyak yang lain. Tapi yang luar biasa, yang sangat memberikan semangat yang luar biasa ketika ayat ini saya baca, yaitu tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun. Nyawa saja dia nggak peduli saudara. Bukan hanya capek, bukan hanya malas, bukan hanya boring, bukan hanya kayaknya lelah dan kayaknya nggak pengen, bukan, nggak ada waktu, mungkin nggak ada kesempatan, nggak ada talenta, enggak. Tapi Paulus sedang berkata bahwa untuk taruhan nyawanya dia tidak menghiraukan, asal dia katakan aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan Tuhan Yesus untuk memberitakan kesaksian tentang Injil kasih karunia. Bapak ibu saudara, siapapun kita, berapapun umur kita, latar belakang kita apa, dibesarkan dari mana, status sosial, pendidikan kita apa, tidak ada standar ukuran. Yesus hanya mencari orang yang mau, rindu, siapapun kita. Bahkan Alkitab mencatat orang yang bodoh bagi dunia diangkat untuk menyatakan kemuliaannya. Saudara, hari ini jika ada kesempatan dan Tuhan memanggil saudara untuk melayaninya, saudara engkau berkata, yes Lord, aku mau. Anda boleh tulis di live chat, aku mau melayani engkau, aku mau menjawab panggilanmu. Saudara, surga tidak pernah mengalihkan pandangannya. Dia tahu mengupahi orang yang melayani dan menyenangkan hatinya, menunaikan tugas pelayanannya dengan tanggung jawab sepenuhnya yang terbaik. Selama masih ada waktu, masih ada kesempatan, hidup ini harus jadi berkat. Bila saatnya nanti Yesus datang kembali, hidup ini sudah menjadi berkat. Jika saudara yang rindu untuk melayani Tuhan, ataupun rindu untuk rekomitmen lagi, untuk melayani Allah lebih lagi, sekalipun saudara kadangkala tidak ada mimbar, kadangkala lewat online, kadang-kadang ibadah kita lama tidak bertemu saudara. Tapi kalau Anda memang merasakan cinta Tuhan, tidak akan ada alasan apapun. Paulus katakan nyawanya saja dia tidak hiraukan, apalagi hanya karena tidak bisa ketemu untuk beberapa tahun dari awal pandemi saudara, dan hanya ibadah online, itu pun dengan fasilitas-fasilitas yang hari ini gereja Tuhan fasilitasnya canggih-canggih. Dan kalau masih tidak ada waktu, masih berbagai punya alasan, saudara, biar kita sendiri yang berdamai dengan Tuhan. Nah, kami angkat tangan kami mau rekomitmen lagi, kami mau melayani Engkau lebih lagi, menyenangkan hati Tuhan. Ampuni kalau kami Tuhan sudah hitung-hitungan, kami sudah undur, kami sudah berhenti bahkan melayani Tuhan, kami sudah tidak ada semangat lagi untuk melayani Engkau. Ampuni kami Tuhan, biar kami hidup semakin mengasihi dan mencintai Engkau dan menunaikan tugas panggilan kami. Kami boleh menguasai diri, mengatur waktu kami, mengatur segala-galanya, dan kami selalu ada waktu bagi Raja di atas segala raja. Kami sepakat berdoa, jika ada di antara kami yang sakit pada saat ini, Engkau disembuhkan, dan Tuhan akan pakai Anda dan saya untuk melayani dia. Hari ini yang mengalami beban, mengalami pergumulan, mengalami depresi, mengalami tekanan, mengalami kehidupan yang merasa tidak ada gunanya, hamba berdoa di dalam nama Yesus, kuasa Allah menjangkau, melawat, memberitahu bahwa Engkau berharga dan dia memanggil Engkau, ingin memakai bagi kemuliaan namanya. Hamba berdoa bagi daftar yang sudah dikirimkan lewat WhatsApp permohonan doa, biar Tuhan sendiri yang menjawab setiap doa kami. Ada yang meminta keturunan supaya Tuhan memberikan belas kasihan, benih keturunan ilahi. Di dalam nama Yesus Tuhan sedang menjawab. Ada yang sedang stroke, ada yang sedang menjalani sakit kanker, ada yang sedang menjalani penyakit-penyakit yang sulit, pergumulan keluarga, persoalan-persoalan datang silih berganti. Tapi kami punya Tuhan yang luar biasa. Kami sepakat berdoa, mari arahkan tangan saudara ke layar, terima kekuatan yang baru, terima kemenangan yang dahsyat. Engkau disembuhkan, Engkau diberi jalan keluar, Engkau dikuatkan, Engkau dibangkitkan, Engkau dimurnikan, dan Engkau keluar seperti emas bercahaya. Nama Yesus dimuliakan, dan kita melayani Allah tanpa batas, tidak ada hitung-hitungan, memberi diri, memberi hati, seluruh yang terbaik kami bawa menjadi persembahan yang terbaik bagi Raja yang mulia.
Demi nama Yesus, selama masih ada waktu kami akan melayani Engkau dan menjadi berkat. Terpuji namamu, semua yang percaya sama-sama katakan amin. Thank you so much Bapak Ibu Saudara semua yang sudah bergabung. Dan bagi yang baru pertama kali hadir, welcome. Dan jangan lupa untuk subscribe-nya, juga pencet loncengnya Bapak Ibu, supaya kalau ada tayangan-tayangan yang on the spot, saudara Anda bisa dapat info sebelumnya supaya bisa mengikutinya. Bagi yang memiliki permohonan doa atau konseling, Anda boleh mengirimkan ke nomor yang tertera dan kami akan berdoa secara langsung. Kami mendengar banyak kesaksian. Dapat kabar juga ada dari tim Revival Worship berdoa, ada seorang bapak saudara ya, didoakan oleh hamba Tuhan Pastoral Team saudara. Dan kemudian bapak ini yang tadinya di kursi roda, kemudian dia sudah tidak menggunakan kursi roda lagi. Dia katakan dia pengen bertemu, dia pengen juga dibaptis, lahir baru saudara, artinya mengalami kelahiran baru. Kita keluar saudara dari kehidupan yang lama, dan kita mengalami pembaharuan hati, dibaptis dalam kasih anugerah. Dikatakan oleh kematian Kristus kita dibaptis, lahir kembali, dan kita yang manusia lama telah dikuburkan dan lahir kembali menjadi manusia baru saudara. Dan bapak ini berkata bahwa saya mau mengikut Tuhan, melayani Tuhan, dan dia semangat luar biasa. Dan masih banyak lagi kesaksian yang lain. Bapak Ibu Saudara, jangan menyerah, mujizat masih terjadi ketika hati diubahkan, iman kita bangkit, mencintai Tuhan tanpa batas, melayani Tuhan tidak ada putus-putusnya. Anda akan melihat penyertaan dan kebaikan Tuhan yang terus mengalir tanpa batas. Maju terus sampai bertemu dalam hadirat Allah. Terima kasih sudah membagikan buat teman-teman, keluarga, kolega, orang-orang terdekat, sehingga berkat pagi maupun JC Ministry ini lebih boleh menjadi berkat lebih lagi, dan nama Tuhan semakin dimuliakan. God bless you, never giving up.